Raut wajah Yuda Arfandi, terdakwa kasus kematian Dante tertunduk lesu ketika mendengar pembacaan jawaban dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap pembelaannya pada sidang sebelumnya, lantaran JPU dengan tegas menolak pembelaan terdakwa dan tetap pada tuntutan sebelumnya, yakni menuntut Yuda dengan hukuman seberat-beratnya, hukuman mati. Ristia, tante dari Tamara Tiasmara yang hadir, mengaku puas. Dan kami menggarisbawahi terhadap pernyataan terdakwa yang keempat, terdakwa telah mengakui kesalahan dan juga menyesali perbuatannya, meminta maaf dan siap bertanggung jawab sesuai perbuatan dan kesalahan terdakwa. Di mana sepanjang proses persidangan berlangsung, terdakwa tidak pernah mengakui kesalahannya dan terdakwa tidak pernah terlihat menyesal perbuatannya. Namun setelah acara persidangan memasuki pembacaan tuntutan terhadap terdakwa, kami mendapati materi lengkap pembelaan terdakwa berisi pengakuan kesalahan dan menyesali perbuatannya. Sehingga dengan memperhatikan dan mencermati proses persidangan terdakwa dikaitkan dengan materi lengkap pembelaan tersebut, kami berpendapat secara eksplisit terdakwa telah mengakui perbuatannya melakukan perbuatan pidana sebagaimana pembuktian penuntut umum dalam surat tuntutan. Wakili keluarga Tamara Tiasmara dengan sesuai yang hari ini, jadi dari pihak JPU tetap menuntut apa yang sudah dituntut. Kami dari keluarga berharap itu akan dilaksanakan oleh majelis hakim ya, sesuai dengan tuntutan JPU. Jadi mudah-mudahan apa yang keluarga hendaki, harapan bisa diputuskan seadil-adilnya. Dengan JPU tetap dengan putusan dari awal, kami merasa puas karena menolak dengan tanggapan dari pihak pengacara dan dia tetap dengan putusannya menuntut hukuman mati. Itu yang keluarga harapkan. Yang namanya manusia ya, setelah kita tuntut, setelah ada penuntutan baru disadari bahwa itu kesalahan atau kelalaian. Dari awal memang kami bersikeras bahwa tidak ada penyesalan dari pihak terdakwa. Pastinya sangat puas karena JPU sudah bekerja sangat luar biasa ya, gitu, doa kita terjawab. Ristia juga menanggapi adegan hujan air mata Yuda dan seluruh keluarganya yang hadir pada waktu itu. Ia menyebut jika aksi mereka boleh melakukan drama apa saja. Namun mengapa Yuda baru meminta maaf pada keluarga almarhum Dante setelah JPU menuntut hukuman mati? Ya itu ini dia ya, ininya dia mau nangis mau apa tapi kita tetap itu kan cucu kita kan meninggal, Nggak bisa hidup lagi. Iya, apa bisa dia iniin lagi. Ya. Pokoknya saya minta deh, pokoknya seadil-adilnya Pak Hakim gitu loh. Nanti untuk terdakwa dihukumnya adil-adilnya nggak. Nanti itu Tamara deh yang ini. Saya nggak bisa masih apa-apa untuk bicara banyak karena Tamara lah yang berhak sama Tangger ya. Oke, makasih ya semuanya. Belum mikir ke sana sih, sekarang mikirnya maunya yang positif aja dulu karena kan ya belum mau negatif thinking dulu, nanti kalau emang gimana-gimana ya kan bisa kita bicarakan lagi ke tim pengacara. Ya pokoknya tadi harapannya semoga tuntutan dari JPU, putusan dari hakim nanti sesuai dengan tuntutan dari JPU. Sementara itu, keluarga Yuda Arfandi yang hadir memilih bungkam usai mendengar jawaban dari JPU. Bukan hanya keluarga, kuasa hukum terdakwa juga enggan memberikan penjelasan soal penolakan pledoi yang dibacakan kliennya pada sidang sebelumnya. Terima kasih.
semua bisa menilai gitu. Mau dia bantah apapun semua bisa nilai, Allah tahu, hakim tahu, semua tahu. Ya pokoknya percayalah sama hakim, aku percaya sama hakim dan jaksa penuntut umum semua. Karena kan hakim wakilnya Allah di sini. Jadi aku percaya sama dia. Insya Allah semuanya baik sih nanti. Sementara itu, Baim Wong kembali menjadi sorotan publik usai dituding publik mempersulit Paula Verhoeven istrinya yang saat ini digugat cerai bertemu dengan anak-anaknya. Namun, Baim langsung menanggapi melalui akun media sosial secara panjang lebar yang intinya membantah tudingan publik jika dirinya menghalangi Paula bertemu dengan anak-anaknya. Baim juga menegaskan jika tudingan itu merupakan fitnah terhadap dirinya. Anak saya. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Sih, setiap rumah tangga tuh pasti ada masalah ya kan? Masalah makanya tadi mungkin KDRT, finansial, abusive secara verbal apa segala macam. Jadi sebenarnya pintar-pintar kita menanggapi itu. Menurut Baim, ia membuka lebar pintu rumahnya jika Paula Verhoeven datang dan menemui kedua anaknya. Kepada media, Baim juga membantah jika ia ingin menguasai anak-anaknya. Justru Baim mengaku sempat memaksa anak-anak agar mau menemui ibunya sehingga silaturahmi tetap terjaga. Wajar lah itu Mbak ya. Wajar kalau misalkan kayak ada perbedaan, ada kesamaan. Ya, isu Baim menghalang-halangi Paula bertemu dengan anak-anak mencuat setelah publik mengetahui jika Baim Wong menyertakan dalam gugat cerainya terhadap Paula yang diajukan pihak Baim pada 7 Oktober 2024 lalu. Salah satu poinnya adalah soal hak asuh anak agar jatuh ke tangannya. Kalau perawatan gitu pakai duit sendiri apa minta suami? Kalau Gigi mah nggak usah ditanya, dikasih kartu kredit sama suaminya, bisa dipakai kan? Iya kan? Kayaknya aku butuh pertolongan Gigi untuk lebih menginfluence suami aku. Dia nggak pelit tapi lagi beradaptasi ya. Selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Itu juga sampai bingung. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Adiknya kita pekerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Bukan saya lebih kayak menjadikan buat orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Oh iya, lupa berapa sayang? Halo? Berapa? Berapa? 200. Oh iya, oke sayang. 200. Oh iya, aku ngecek aja takutnya kagak masuk, gede abisnya. Masuk dong. Oh, iya. Udah aku cek, makasih ya. Iya, buat uang jajan ya. Ini kok agak aneh ya? Apaan sih? Gak ada sayang. Ya udah nggak apa-apa. Oke sayang. Oke sayang, ya Nah. udah. Oke. Kontras dengan sederet pernyataan Baim, beredar video Paula bersama dengan anak-anak menghabiskan waktu luang bersama-sama. Paula Verhoeven, Keanu, dan Kenzo bahkan terlihat gembira ketika bertemu dengan Oma Lina Verhoeven. Lantas, adakah pesan sang bunda kepada Paula yang sedang menghadapi gugatan cerai dari Baim Wong?
Putra pedangdut masyhur Iis Dahlia, Devano Danendra kembali jadi sorotan pengguna media sosial menyusul dengan pengakuannya. Dalam sebuah podcast bersama dengan salah satu radio kenamaan tanah air, Devano pernah menghabiskan uang sebesar 36 juta rupiah dalam satu hari. Bukan untuk belanja kebutuhan atau apapun, melainkan uang puluhan juta lebih itu dihabiskan Devano untuk membayar minuman keras. Gue tuh ya paling mahal habis 36 juta. 36 juta. Paling mahal tuh, paling mahal tuh. Itu PT-PT tuh. Kagak dia Yang sendiri itu kayaknya. Harusnya PT-PT tapi. Enggak juga. Serius lu nyet? Oh, itu lu sendiri? Iya. Dia mah suka gitu deh. Ini kapan podcastnya? Ya itu, tapi dia menyesal sekarang karena dia kan suka pergi sama teman-temannya, dia yang bayar gitu-gitu. Tapi setelah kemarin kita ngitung-ngitung, ini nih duit di kamu tuh sekian, dia bengong aja. Gak jadi apa-apa kan kata aku, tapi nggak apa-apa lah, itu kan pembelajaran ya. Akhirnya sekarang dia jadi lebih mengerti dan kayak insya Allah mudah-mudahan dia lebih belajar untuk saving. Duitnya dia harus di mama, karena yang kalau di mama tuh utuh gitu. Kalau yang di dia itu hilang begitu aja, udah buat ke restoran, buat air, buat Pengakuan Devano 2 tahun lalu itu kembali viral di jejaring maya. Hal itu dilakukan lantaran saat itu anak kedua dari pasangan Iis Dahlia dan Satrio Dewandono itu tengah putus cinta dengan wanita yang disebut-sebut bernama Naura. Bahkan dalam cuplikan siniar itu, Devano mengaku jika ia mengkonsumsi minuman itu seorang diri dalam rangka hajatan. Dan menariknya, ia habiskan minuman tersebut seorang diri. Lagi hajatan kesedihan. Oh iya. Oh yang itu lu putus itu lah. Enggak ada ini yang rame itu ya. Enggak ada smooth-smoothnya. Iya langsung. Putus ya. Yang rame itu ya. Tapi itu salah gua sih, itu gua 7 botol. Karena galau ya, namanya juga remaja nggak apa-apa. Tapi kita selalu bilang sama mereka, sama Salsa, sama Devano ya, when you sad, when you happy, when you need someone for berbagi cerita gitu, kita selalu bilang kalian tuh punya mama, punya papa, jadi nggak usah yang terlalu bagaimana, oke? Sejak berkarir di industri hiburan, Devano memang memilih untuk tak lagi tinggal bersama orang tua dan kakaknya. Pelantun tembang Suara Hati itu memilih untuk tinggal seorang diri di rumah yang ia beli. Lantas benarkah sebagai orang tua, Iis sulit untuk mengontrol Devano? Dia kan bekerja ya, jadi dia bekerja, biarkan dia merasakan juga kesenangan hasil dia bekerja, kayak memberi present buat diri sendiri gitu. Kalau aku pun juga gitu, jadi aku tuh selalu kalau umpamanya pengen beli barang mahal, kayaknya boleh lah, kan gue udah capek ya kerja gitu, pengen jalan-jalan kemana, ke negara yang kita belum pernah, ya nggak apa-apa, itu kayak ngasih hadiah buat diri kita gitu, hasil dari kerja keras kita. Begitupun Devano, jadi aku kadang suka ya udah terserah, kan itu uang kamu, cuman nanti kan kadang-kadang kita tuh suka kalau ketemu, deh uangnya kamu yang ini segini, yang di mama segini ya, ini film yang ini endorse ini hasil nyanyi yang ini, yang di ade berapa, sekian M, masih ada berapa, nggak ada. Akhirnya dia sekarang tuh kayak yang ya memang harus belajar lah, nggak apa-apa, tapi kayak proses belajar. Tak hanya sekali, beberapa waktu kebelakang, beberapa tindakan atau bahkan pernyataan Devano juga pernah menuai banyak kritik di masyarakat. Di tahun 2022 lalu, publik dikejutkan dengan tampilan feminim Devano dalam sebuah sesi pemotretan. Penampilan Devano kala itu langsung ramai dikritik netizen lantaran dianggap seperti perempuan. Tak sampai di situ, ia juga kerap mendapat cibiran dari teman-temannya lantaran ibunda tercinta. Karena citra ibunya yang kerap dinilai penuh sensasi itulah, Devano sempat tak ingin masuk sekolah dan bahkan keluar karena tak kuat dengan bulian dari teman-temannya. Gue tuh waktu di zaman itu pernah memang stres banget. Gue sering banget nyakitin diri sendiri dengan cutting segala macam lah gitu. Dan tato itu adalah alasan gue sampai sekarang kenapa gue nato, ya daripada gue ngating. Tato sama rasanya soalnya. Lumayan ngebebanin dalam karir dan juga sociality yang gue punya gitu aja. Jadi gue jadi lumayan introvert banget. Gue jadi malu. Pernah di fase gue emang ya udah gue nggak mau ngobrol sama orang, lebih ketakut kayak ini kalau gue ngobrol dia bakal ngomongin itu nggak ya, atau dia ngobrol dia bakal mandang gue seperti itu nggak ya. Salah satu alasan kenapa gue bangkit karena musik.
Di lain peristiwa, Nina yang tak terima dengan pertunangan Rangga Yasmin memilih menyamar sebagai pramusaji ketimbang pelesiran meski uang 100 juta rupiah telah ia terima dari Rangga. Nina tak ingin jika orang yang telah memberinya anak itu bahagia dengan wanita lain. Alhasil, Nina pun memiliki rencana jahat untuk menyakiti Yasmin agar Rangga tak lagi cinta dengan Yasmin. Udah Pras, kurung dia di gudang. Siap Bu Ajeng. Saya jamin Anda tidak akan pernah hidup tenang. Nggak akan! Nah, harus begini cara. Kejam kamu. Tapi bukan berarti sekarang kamu ngurung dia di gudang. Perlaluan kamu. Jadi Mama disalahin? Salah Mama? Ya, nyamar lah gitu, pakai rambut pendek, pakai kacamata, pakai masker. Mau menggagalkan Nina kan sebenarnya kan bukan orang jahat ya, tapi dia begitu karena keadaan. Makanya dia mikir kayak gimana caranya ya. Akhirnya dia megang air keras yang pikiran dia, oh aku siremin deh ke mukanya Yasmin. Kalau misalnya mukanya hancur, emang Rangga masih mau gitu sebenarnya. Ya karena Bu Ajeng nggak seneng dengan perempuan di sebelah ini, dia ini Nina. Bu Ajeng tidak suka kalau Rangga harus menikah dengan Nina. Misinya cuma itu aja, supaya Nina tidak jadi menikah dengan Rangga begitu. Dengan adanya Rangga menikah dengan Yasmin, berarti Rangga aman lah. Yang intinya adalah seorang ibu tidak ingin anak-anaknya punya mantu yang nggak bener, karena perempuan ini dia itu kan mantan narapidana kayak begitu, jadi nggak suka. Tapi sayangnya rencana jahat Nina itu berhasil digagalkan oleh Dania, detektif suruhan Baskara. Tentu saja mengetahui hal tersebut, Baskara tampak menyayangkan dengan tindakan Nina yang bakal menggagalkan rencana pertunangan Rangga serta melukai Yasmin. Oh ya, saya Yasmin. Dania. Sama-sama. Tadi saya emang udah ngeliat gelagat aneh dari pelayan itu, makanya saya berusaha antisipasi. Sekali lagi makasih ya Mbak, udah selamatin tunangan saya. Sama-sama. Masuk sini! Masuk loh! Buka! Buka! Biar dia membusuk di dalam! Buka! Dasar perempuan kurang ajar. Lihatin aja. Saya akan balas perbuatan kalian. Nah di sini juga Nina juga nggak terima gitu, makanya dia nyamar jadi pelayan supaya sebenarnya mau ngancurin pertunangan tersebut gitu. Tapi ternyata at the end gagal karena ada Dania yang ngalangin Nina gitu. Jadi ya di sini sebenarnya nggak terima ada Romeo, ada Pak Baskara, dan ada Nina. Jadi 3 orang ini sebenarnya nggak terima atas pertunangannya Rangga sama Yasmin gitu. Kalau Romeo jelas karena dia pacarnya Yasmin gitu kan. Nina di sini juga karena masih nagih janjinya Rangga untuk nikahin Nina gitu. Apalagi kan mereka juga punya anak gitu. Ada Kayla di sini. Setio kerjasama sama Dania ya, sama Dania untuk menggagalkan rencananya Nina untuk menghancurkan pertunangannya Yasmin dan juga Rangga. Dan akhirnya dia ketangkep. Terus juga Prasetyo bawa ke ruang penyekapan, sempat disekap juga, dan pada akhirnya disekap di venue. Akhirnya Prasetyo bawa ke rumah Baskara, dilanjutkan lagi disekap juga sama Prasetyo. Meski sempat terjadi kemelut, namun rencana pertunangan Rangga Yasmin itu berjalan dengan hikmat. Jika Rangga terus mengumbar senyum, justru sebaliknya Yasmin tampak sedih. Apalagi ia harus rela untuk sementara waktu berjauhan dengan orang yang ia cintai, Romeo. Tapi demi suatu impian untuk membuka tabir kejahatan dan siapa dalang kematian kedua orang tuanya, Yasmin akhirnya pasrah. Maafin aku sayang. Aku benar-benar gak tega ngeliat kamu harus seperti ini. Aku gak bisa berbuat apa-apa saat ini. Seandainya kamu tahu, saat ini aku cuma ingin bersama kamu. Sedih rasanya berada di situasi yang gak aku harapkan. Ditambah lagi ada orang yang berusaha mencelakaiku. Dan aku nyaris celaka. Maaf Yasmin,
Aku nggak tahan melihat kamu bersama dengan Mas Rangga. Lebih baik aku pergi. Mereka satu sama lain menahan perasaan mereka karena ternyata dengan adanya Yasmin mengiyakan bertunangan dengan Rangga itu ada misi. Dia ingin mencari siapa pembunuh orang tuanya. Tapi tentunya mereka berdua udah kayak musyawarah ya Cil. Bertukar pendapat dengan Romeo bahwa oke, deal nggak gini, tapi kamu jangan cemburu ya. Iya. Ternyata pas di acara itu ya cemburu juga ya, siapa yang nggak cemburu gitu kalau pacarnya ternyata mengiyakan bertunangan dengan laki-laki lain. Susah dibayangkan juga sih kalau kayak gitu. Romeo benar-benar patah hati meski ini memang skenarionya dan Yasmin dibantu dengan Dirga. Namun, hanya dengan cara menerima lamaran Rangga lah, Yasmin akan lebih leluasa bisa masuk mencari bukti tambahan di dalam keluarga Cakradinata. Selamat Mas. Sama-sama Romeo. Dan ini adalah salah satu impian gue. Untuk bisa melamar Yasmin dan akhirnya kita akan menikah. Tanpa polesan make up, hanya mengenakan kaos oblong warna putih, aktris Prilly Latukonsina tampil dengan senyum manisnya sambil bersandar di atas bantal. Pose itu rupanya merupakan persiapan jelang tidur siang. Ya, hari itu, aktris kelahiran Tangerang 15 Oktober 1996 ini usianya genap berusia 28 tahun. Di pertambahan usianya yang semakin matang dan dewasa, putri pasangan Rizal Latukonsina dan Uli Julita ini benar-benar hanya ingin rebahan. Sebelum ritual tidur siang atau rebahan, dari foto-foto yang beredar di jagat maya, beberapa sahabat Prilly tampak menyiapkan kue ulang tahun dengan bentuk yang unik, yakni berbentuk kucing dengan karakter Prilly di atasnya. Momen sederhana ultah ini pun diunggah Prilly dan sejawatnya melalui akun media sosial masing-masing. Usai perayaan ultah sederhana, Prilly akhirnya bisa menikmati hari dengan cara rebahan alias tidur siang tanpa dijejali aktivitas seperti biasanya, baik sebagai aktris, produser maupun pebisnis. Hari itu Prilly benar-benar merdeka dari segala aktivitas yang biasanya ia lalui. Foto Prilly tertidur manja di atas bantal biru tua pun beredar hingga jadi sorotan warganet. Ya, usut punya usut, sebelum ritual bobok siang dilakukan Prilly di momen ultahnya, Prilly sempat menjalani sesi foto dengan outfit serba seksi. Prilly tampil memamerkan tubuh atletis dan body goals-nya setelah sebelumnya sukses menurunkan berat badannya. Pose-pose Prilly pun menjadi perbincangan warganet. Ada yang memandang makin dewasa Prilly makin terlihat seksi. Ada pula yang nyinyir. Pose-pose itu tidak mencerminkan sisi kepribadian Prilly yang selalu tampil elegan jauh dari kesan mengumbar bentuk tubuhnya. Biasa aja sih, udah pola hidup sehat aja, nggak yang diet banget. Karena udah lumayan agak kebablasan dari target, jadi udah biasa aja ininya. Nggak ada sih, ini udah 39 jadi malah udah dibilang terlalu kurus. Jadi kayak udah ini aja makan biasa aja, yang penting sehat. Lepas dari apakah pose-pose seksi itu mencerminkan kepribadian wanita yang baru saja menginjak usia 28 tahun, ada pula warganet yang mempertanyakan soal masa depan asmara gadis asal Tangerang ini. Bahkan, Prilly disebut-sebut memilih rebahan sebagai ritual perayaan ultah ke-28. Karena hingga kini belum punya kepastian ihwal sandaran hatinya. Aku sih nggak ada target dan nggak ada deadline juga ya, karena deadline orang beda-beda. Yang penting happy aja ngejalaninnya, dan orang tua juga nggak pernah bawel soal itu sih, untungnya orang tua saya. Padahal sebelumnya santer jika Prilly tengah dekat dengan penyanyi Pradikta Wicaksono alias Dikta.
Perjodohan keduanya bahkan sempat ramai di jagat maya setelah keduanya diketahui tengah melakoni proyek pekerjaan bersama. Dikta bahkan sempat memberi sinyal kekagumannya pada Prilly saat ditanya selebgram Kemal Pahlevi. Ih, nyambung nih, lucu juga, ketawa-tawa. Udah kan, sampai sekarang berhubungan baik aja. Jadi kalau syuting juga nggak ada tuh bonding gitu, enggak, emang ya udah klik aja kayak ngeliat iya lucu nih. Ntar maininnya gini ya, ini gini. Jadi nggak ada yang, kan ada orang wah ini nggak dapet nih gue ininya gitu. Sama Prilly sih kayak gue rasa semua orang yang syuting sama Prilly kayaknya nggak akan ada kesulitan sih. Ya seneng ya, karena kan aku sama Mas Dikta kita berperan bareng. Terus tiba-tiba disukain sama penonton, chemistry-nya dijodoh-jodohin, itu kan berarti kita berhasil. Dan siapa tahu orang yang nonton filmnya nanti senyum-senyum. Aku aja senyum-senyum kan nonton filmnya gitu. Jadi kan mereka bakalan lebih kebawa ya kalau misalnya di dunia nyatanya mereka udah menjodohkan atau setuju atau kayak merasa aku tuh cocok gitu. Doain aja semoga dapet jodoh gitu ya. Tapi sejak perjodohan itu ramai, belum ada kepastian soal hubungannya dengan Dikta. Lantas benarkah cinta Prilly pada Dikta bertepuk sebelah tangan? Ada sama sekali kepikiran cinlok apa? Enggak, gue nggak ke arah sih, nggak pernah ngomongin ke situ. Nggak pernah ngomongin ke situ ya? Iya, soalnya gue, lu jomblo, Prilly jomblo, nggak tahu, kadang-kadang juga nggak jomblo juga ya, tapi nggak tahu. Maksudnya nggak ada kepikiran sama sekali, profesional aja. Dulu lah, soalnya kita kan lagi promoin lagi film ini. Dia juga sibuk banget tuh, kan dia jadi ketua ketua pelaksana FFI, belum jadi ini, belum jadi itu, buset. Dia juga kayak nggak kepikiran, kayak emang gue jomblo pasti gitu deh, kayak gue nggak tahu gitu. Oh iya dong, kan dia baik, terus juga apa ya, dewasa. Lihat aja ya, nanti kayak umur aku udah nggak umur pacaran ya, jadi semoga nanti lain aja. Jika masa depan asmara Prilly dan Dikta masih berselimut misteri bersamaan dengan heboh pose-pose seksi Prilly di jagat maya, putra kedua pasangan almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari dan Ustazah Umi Pipik Dian Irawati Abizar Al-Ghifari sejak kemarin santer diterpa isu tak sedap, ihwal dugaan foto-foto asusila. Isu minor itu mencuat hingga trending topik di jagat X. Foto-foto diduga mirip Abizar yang tengah melakukan tindakan asusila yang disertai judul berita minor itu bahkan diunggah beberapa akun media sosial hingga viral. Saat kabar minor yang menghubungkan foto tak senonoh yang dianggap sebagian netizen sebagai mirip dengan wajahnya, kemarin Abizar hanya merespon dengan 2 postingan. Pertama, ia memajang pose dirinya saat duduk santai mengenakan outfit casual dengan latar pojok tembok yang lusuh. Di slide selanjutnya, ia memajang foto dengan mata sebelah dengan warna yang jelas, sambil membubuhkan emotikon mata di bawah captionnya. Postingan itu jelas menyiratkan jawaban penuh teka-teki, dan tak lama setelah 2 foto itu, Abizar lagi-lagi memajang foto yang memuat gambar sebelah mata, tapi kali ini dengan latar warna hitam putih, namun tanpa komentar atau emotikon pada kolom captionnya. Sebagian netizen ada yang masih meragukan kemiripan, sebagian lainnya menafsirkan jika postingan Abizar sebagai isyarat agar publik tak melihat foto atau pemberitaan yang beredar sebelah mata. Dengan isyarat simbol mata sebelah itu, Abizar seolah hendak menepis jika isu yang beredar hanyalah rumor belaka. Diisukan minor melalui jagat X memang bukan pertama kali bagi Abizar. Bahkan ia sempat berseteru dengan 2 netizen di jagat X lantaran 2 akun tersebut mengaitkan kasus kematian Dali Wasing dengan kematian almarhum ayahnya. Abizar bahkan sempat mensomasi 2 pemilik akun X tersebut hingga akhirnya pertemuan dengan oknum netizen X pun terjadi dan berakhir dengan damai. Lantas mungkinkah beredar foto-foto syur mirip dirinya merupakan ulah netizen X sebelumnya? Atau akun baru yang selama ini jadi haters Abizar? Kalau misalkan memang ini sudah terlalu dan orang tidak ada jerak dengan hal ini, ya mungkin biarkan pihak yang berwajib yang akhirnya yang menindaklanjuti ya. Emosi, cuman maksudnya kayaknya nggak perlu sampai kita laporin atau kita bawa ke polisi lah. Cuman ya itu gue bakal balik lagi ke keluarga maunya gimana. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Ayo, jempolnya tolong dijaga.
Saat kabar panas, ihwal foto-foto asusila mirip dirinya ramai di jagat X, Abizar juga jadi sasaran keisengan ibundanya Umi Pipik. Pose-pose Abizar saat bersama sang manajer justru diminta Umi Pipik untuk diedit. Dan sang manajer diganti dengan foto Cynthia Mariska. Sontak tingkah iseng Umi Pipik yang menyuruh manajernya mengedit foto Abizar pun menuai reaksi warganet. Banget bercanda sama Umi, jadi emang sengaja aja buat ngecengin Umi gitu. Terakhirnya aku kasih kuda lumping. Kadang ngobrol sama orang tua bisa bikin orang tua terhibur tuh juga sudah sederhana banget, bahagia gitu. Umi Pipik tampaknya sudah kepincut pesona gadis asal Tanjung Priuk ini. Bukti keseriusan Umi Pipik untuk menjodohkan putranya dengan Cynthia bahkan semakin terang ketika keluarga Cynthia dan keluarga Abizar bertemu dalam sebuah jamuan makan dan karaokean bersama. Lihat saja bagaimana keakraban antara dua keluarga ini. Ada yang lagi deketin aku. Aku pura-pura nggak tahu. Tiap hari nanyain aku. Udah makan, udah mandi, udah tidur, udah nanya melulu. Dia minta tolong geser HP-nya, Pak. Tuh, geser HP ke masuk Umi Pipik. Ya, assalamualaikum. Apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia gitu. Saya nggak bisa bahagia sendiri kalau anak-anak saya nggak bahagia. Cynthia sendiri memang selalu tersipu malu seolah bergetar hatinya ketika disebut nama sang Arjuna, apalagi ketika lelaki pujaannya berada di sampingnya. Kok salting sih? Set senyumnya. Puasa yang telat. Oh, lihat dong, baca dong. Buka puasa. Sangat danta. Siapa yang indah? Siapa lagi? Siapa lagi kalau aku aja kaget tadi. Tuh, ini buat kita berdua cuma buka puasa yang terlambat. Sangat takjil. Baru buka terlalu. Kayak pasan gimana? Kamu dapat lagi mau gimana? Kita buka dong, kita makan. Tapi sayang ya. Tuh. Buka puasa buat kita berdua cantik. Umi. Lucu kan? Umi sekarang punya anak gadis 2, anak gadis aku 3 dong. Kok 3? Iya 3. Ayla, Adiba, sama si Neng. Jadi salting core makanya gitu. Kira bisa ketemu ya gitu. Amin kan. Tapi aku nggak pengen Abizar sampai ngerasa risih, itu yang aku jaga. Makanya selalu aku wanti-wanti ketika berlebihan jangan. Kalau support mau support aja, doain yang terbaik. Tapi kalau sampai berlebihan jangan. Karena aku nggak mau Abizarnya jadi risih gitu. Ya namanya juga orang tua ya, kita support terus lah apapun itu. Namun perasaan berdebar sebelum resmi memeluk pujaan hatinya itu seolah makin terasa dekat ketika restu sudah turun dari calon ibu mertuanya. Lantas benarkah Abizar tak akan bisa mengelak jika kelak Umi Pipik memintanya untuk menikahi Cynthia? Benarkah demi sang bunda, Abizar rela melakukan apa saja, termasuk dijodohkan dengan Cynthia? Aku selalu bilang kalau nggak ada kata-kata yang lebih baik daripada ibu. Mau nikah kapan aja ya bismillah. Aku pun nggak ngerti arti kata matang tuh seperti apa, arti kata siap itu seperti apa, karena aku rasa siap nggak siap ya udah jalanin.
Gimana Allah aja lah, memang kan jodoh nggak ada yang tahu ya, jodoh nggak ada yang tahu. Yang terbaik aja buat anak saya. Ya orang tua pasti ngasih gimana ya, ngasih izin anaknya untuk bereksplorasi dalam masalah perasaan. Kalau misalnya kita nggak eksplorasi dan malah terkurung dalam keterbatasan, jadinya kan malah aneh ke depannya, malah jadi kaget dan lain-lain. Nggak usah goreng-goreng udah. Iya, dia manis gak? Dia manis oke gitu, tinggi, tipikal. Terus tapi ya udah, aku single tapi lagi nggak available. Ya, meski belum begitu gamblang mengungkap hubungannya dengan Cynthia, namun Abizar relatif punya chemistry dengan pesinetron yang namanya ngehits lewat joget ambyar ini. Baik Abizar dan Cynthia sama-sama punya hobi serupa, mulai dari hobi olahraga sepak bola, main motor skuter, musik, hingga gaya hidup rock and roll. Lihat saja bagaimana gaya Cynthia saat asyik dengan komunitas motornya, hingga saat satu panggung bersama pria yang sejak lama dikaguminya ini. Lantas inikah sinyal kuat jika keduanya akan segera berlabuh ke pelaminan? Guys, Kamu jadi anak aku dia. pengen anak aku. Kalian nggak tahu kan sebenarnya gue udah punya anak. Semenjak pulang umroh, ngeliat yang satu rombongan umroh udah pada nikah masih muda, itu kayak apa harus gue nikah gitu ya. Ada, cuma yang nggak terlalu ditarget. Saya support apapun yang anak saya merasa dia bahagia. Ngalir aja. Alhamdulillah ngalir aja. Kalau emang ada ya ayo gitu, kalau nggak ada juga nggak apa. Ya nggak tahu, kita lihat aja Tuhan bawanya kemana. Ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta.